Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana minal ni'ami la tu'addu wa la tuhsa. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi muhtassa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan 'abdin lam yakun mu'anidan wa la 'asa. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi sara bi syafa'atil 'uzma muhtassa. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi al-mahdiyyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada untaian kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang mulia ini kecuali ucapan syukur yang teramat mendalam berkat kehadiran Ilahi Rabbi, penguasa tunggal, pengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan tak bertepi. Dialah Allah, Zat yang maha kuasa lagi maha perkasa, yang dengan kekuasaannya Dia telah meninggikan langit beserta gugusan bintang tanpa tiang. Dialah Allah, Zat yang maha kuasa lagi maha perkasa, yang dengan kekuasaannya Dia telah menghamparkan bumi beserta gunung-gunung yang menjulang tinggi tanpa konstruksi. Dia sing-singkan mentari di ufuk timur, menyinari persada bumi tanpa henti setiap hari. Dialah Allah, Zat yang maha rahman dan maha rahim, yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang yang kasih sayangnya tak berbilang. Betapa luas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Seandainya seluruh jin dan manusia bersatu padu menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, niscaya tidak akan pernah sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan sanggup. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan alam kedua kita, pemimpin besar revolusi dunia yang telah membawa umat manusia dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang diterangi oleh penerang Ilahi Rabbi. Siapa beliau? Dialah junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Takwa dalam artian intisalu awamirihi wa ijtinabun nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam khutbah yang mulia ini Al-Fakir mengangkat tema ciri-ciri orang tua
yang zalim terhadap keluarga dan anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan fenomena di akhir zaman ini, bagaimana maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja-remaja Islam, perjudian, meminum minuman keras, budaya tawuran, dan hal-hal negatif lainnya. Dan yang paling parah kalau kita temui di dunia pendidikan formal, baik SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi, kita temukan anak-anak kita hari ini mereka belum bisa membaca Al-Quran, hampir 70% banyak. Dan kalau kita temui juga bagaimana anak-anak kita, mereka yang notabene adalah muslim, ayahnya muslim, ibunya muslim, mereka bisa masuk ke sekolah tidak terlambat, kurang dari 6.30 sampai di sekolah-sekolah mereka. Tapi ketika ditanya siapa yang sholat subuh, hampir 90% lebih mereka mengangkat tangan, kami tidak sholat subuh. Kerusakan-kerusakan tersebut yang melanda remaja pemuda Islam di akhir zaman ini, budaya tawuran, perzinahan, pergaulan bebas, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, tidaklah 100% salah anak, tidaklah 100% salah mereka. Lalu siapa yang disalahkan? Untuk kita menjawab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Tegas Nabi sampaikan, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak yang lahir, anak yang dilahirkan ke dunia, mereka sesungguhnya adalah fitrah. Fa'abawahu, kata Nabi, tergantung kedua orang tuanya, tergantung ayahnya, tergantung ibunya di dalam mendidik, di dalam keluarganya. Apakah ini menjadikan anak-anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi? Maka tergantung dari orang tua saudara. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini ada 3 ciri orang tua yang zalim terhadap keluarga dan anak-anaknya. Dan ini akan menjadi evaluasi buat kita semua. Bagus atau jeleknya anak tergantung dari bagaimana bagus atau jeleknya orang tua dalam mendidik mereka. Yang pertama, ciri-ciri dari orang tua yang zalim terhadap anaknya. Yang pertama adalah orang tua yang sesat dan menyesatkan saudara. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsarun." Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatul mudillun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan, kata Rasul, atas kalian adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan saudara." Lalu pertanyaan besar, mengapa dikatakan sesat dan menyesatkan? Maka dijawab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan mereka sesat dan menyesatkan adalah sebab mereka, para pemimpin, para orang tua, tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam
lan tadillu bihi abada. Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Telah aku wariskan dua warisan, kata Nabi. Jikalau kalian berpegang teguh kepada dua warisan ini, lan tadillu bihi abada, maka kalian tidak akan sesat, tersesat maupun disesatkan selama-lamanya. Apa dua warisan Nabi? Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Artinya pemimpin yang baik, orang tua yang baik adalah orang-orang tua yang mampu menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan hari ini, Al-Quran sudah mulai bergeser, digantikan dengan handphone. Bagaimana orang tua, ayah pegang handphone, ibu pegang handphone, anak-anaknya pegang handphone. Kapan mereka mau baca Al-Quran, saudara? Oleh karena itu, saudara, Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu pun akan membentuk akhlak yang mulia, akan membentuk benteng yang kokoh kepada anak-anak kita. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan menjadi satu budaya yang baik di dalam rumah-rumah kita, dan budaya-budaya yang baik akan menjadi karakter yang baik, saudara. Ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka, siapapun teman mereka, dimanapun mereka berada, ketika mereka memegang karakter-karakter yang baik yang bersumber dalam rumahnya, yang diajarkan oleh ayah dan ibunya, insya Allah anak-anak kita akan selamat dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri pemimpin yang zalim, orang tua yang zalim terhadap keluarga, adalah pemimpin orang tua yang jahil dalam perkara agama, saudara. Ini berkorelasi. Kalau orang udah tidak paham Quran, kalau orang udah tidak paham sunnah, bagaimana mereka mau menjalankan perkara agama? Sedangkan perkara agama bersumber dari Al-Quran dan sunnah. Bagaimana mereka mau memimpin keluarga? Bagaimana mereka mau memimpin istri? Bagaimana mereka mau memimpin anak-anaknya? Bagaimana seorang istri, seorang ibu memimpin anak-anaknya kalau Quran dan sunnah mereka tidak paham dan tidak mampu mereka terapkan dalam kehidupan, saudara? Maka yang kedua, pemimpin yang zalim itu pemimpin yang gak paham agama, pemimpin yang jahil sama agama, gak ngerti agama, saudara. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam hadis, ta'ala Allah min imarati sufaha, aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah, kata Nabi, dari kepemimpinan orang-orang yang jahil, kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu, pantas anak-anak kita nggak paham agama, pantas anak-anak kita melakukan perbuatan-perbuatan asusila, bermabuk-mabukan, pergaulan bebas, main judi, miras dan sebagainya. Kenapa? Karena nilai-nilai agama tidak diterapkan dalam kehidupan rumah tangganya. Ayah, ibu tidak mampu melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik di dalam rumah-rumahnya, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, jadi pemimpin yang saleh yaitu pemimpin yang menolak kebenaran dan menyeru kepada kemungkaran. Ini bertolak belakang di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam Al-Quran surah Al-Imran 110, kita umat terbaik, maka umat terbaik punya syarat.
sekali mereka menolak kebenaran dan menolak hal-hal yang baik. Saudara, mudah-mudahan mampu kita aman dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang paham terhadap konsep dasar yaitu Quran dan Sunnah. Dengan Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan paham agama. Dari mana kita paham itu semua? Ta'limut ta'lim, ta'limut ta'lim, belajar dan mengajar. Jangan bosan kita untuk belajar, jangan bosan kita untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Masjid yang megah ini full dengan ta'limut ta'lim. Kita sisihkan waktu kita untuk belajar kepada ulama, belajar kepada kiai yang memberikan ilmu, sehingga kita paham mana itu perintah Allah dan mana larangan Allah, sehingga kita mampu mengamalkan dalam rumah-rumah tangga kita, dan sehingga kita mampu menciptakan anak-anak kita yang salih dan salihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.